بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menjelaskan tentang definisi Islam dan menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, bahwa Islam adalah merupakan sikap tunduk, berserah diri, serta bersikap bara'ah, berlepas diri dari segala yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlepas diri dari para pengikut mereka dari kalangan musyrikin wal kafirin. Lalu setelah itu beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, bahwa kalimat ini terdiri dari dua rukun, rukun nafi dan ruknul itsbat. Penafian terhadap segala sesembahan yang disembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ditetapkan dan diitsbatkan bahwa hanya Allah merupakan satu-satunya zat, sebabkan karena Allah merupakan satu-satunya pencipta, satu-satunya yang merajai, satu-satunya yang memberikan kenikmatan dan tadbir, maka semestinya Allah subhanahu wa ta'ala pula satu-satunya yang diibadahi dan tidak diibadahi selainnya. Dan setelah beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah ini, beliau pun hendak mendatangkan dalil atas perkataan beliau, bahwa apa yang beliau nyatakan ini adalah merupakan pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di atas hujjah bayyinah wadihah jaliyah. Maka beliau setelah menjelaskan hal tersebut, beliau kemudian mengatakan wa tafsiruha, dan penafsirannya, yakni penafsiran kalimat yang lalu, penafsiran la ilaha illallah, alladhi yuwaddihuha, yang memperjelas tentang kalimat la ilaha illallah tersebut apa sebenarnya yang dikehendaki
apa sebenarnya yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Maka di sana ada beberapa ayat dan beliau sebutkan sebagiannya. Di antaranya qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abi, dan ketika Ibrahim Khalilullah alaihi salam mengatakan kepada ayahnya, Ibrahimu huwa Khalilullah imamul hunafa, imamnya ahlu tauhid, wa afdalur rusuli ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah rasul yang paling afdal setelah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa abuhu Azar, sedangkan ayahnya bernama Azar yang dikenal di zamannya termasuk pendukung musyrikin, bahkan termasuk yang memahat dan membuat patung-patung lalu kemudian dijual dan disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya, yakni yang dimaksud adalah kaumnya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, innani bara'un, sesungguhnya aku bersikap bara'. Bara'un, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sifatun musyabbahah minal bara'ah, adalah sifat musyabbah yang kedudukannya juga sebagai fa'il. Naam. Dan biasanya kebanyakan sifat musyabbahah yang wazan fi'ilnya fa'ula yaf'ulu, seperti karuma yakrumu karimun, saghura yasghuru saghirun, kabura yakburu kabirun. Demikian pula dari baru'a yabru'u. Naam. Sifatun musyabbahah minal bara'ati wa hiya ablaghu min bari'un. Ini lebih ablagh. Ya, jadi sikap berlepas dirinya lebih mantap daripada bari'un. Naam. Jadi bentuk mubalaghahnya adalah bara'un. Ya, seperti misalnya kadzibun, berdusta. Bentuk mubalaghahnya apa saja? Kadzabun, sangat pendusta. Atau kadzubun, sangat pendusta. Ini juga sifat dan bentuk mubalaghahnya adalah bara'un. Innani bara'un, sesungguhnya aku sangat berlepas diri. Mimma ta'buduna, dari apa-apa yang kalian sembah. Dan pernyataan ini semakin menyempurnakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah yang berhak untuk disembah, termasuk apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri. Pernyataan sikap sebagai seorang muwahhid ahlu tauhid,
Dengan tegas beliau mengatakan, bahkan kepada ayahnya, ya, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fataran, kecuali yang telah menciptakanku di atas fitrah. Ay khalaqani ibtida'an 'alal fitrati, yaitu Allah yang menciptakanku pada awalnya di atas fitrah. Wa qauluhu illa alladhi fatarani yuwafi qaulahu illallah. Maka lafaz illa alladhi fatarani ini sesuai dengan pernyataan illallah, penafian. Itulah makna la ilaha illallah. Jadi dari makna nafi, pernyataan Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini apa? An-nafi, menafikan segala sesembahan. Illalladzi fatarani, kecuali yang disembah itu hanya satu. Siapa? Yang menciptakanku di atas fitrah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la syarika lahu fi ibadatihi, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulki, sebagaimana tidak ada sekutu pula bagi Allah dalam kerajaannya. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil atas hal ini adalah firman Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Tahuilah, hanya milik Allah adalah penciptaan. Segala ciptaan itu milik Allah, pengaturan itu milik Allah, dan segala urusan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah maha barakah, Rabbnya seluruh alam. Fafi hadhihi al-ayati hasrul khalqi wal amri lillahi rabbil alamin wahdahu. Maka di dalam ayat ini pembatasan bahwa penciptaan itu dan urusan itu seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dari mana pengambilan hasr ini, ikhwan? Bahwa di dalam ayat ini terdapat pembatasan ciptaan dan segala urusan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ya Saleh. Dari mana pembatasan ini? Naam ya Abu Abdillah. Kaif lahu? Iya, kenapa? Lillahi wahdah, enggak ada di situ lillahi wahdah. Pernyataan lahu. Kalau dikatakan si fulan lahu malun, ya, dia mempunyai harta. Apakah ana tidak punya harta? Tak punya juga. Limalun walahu malun. Naam ya Abdul Wahab. Iya, kenapa? Ahsan, tabarakallahu fiik. Naam. Kembali kepada kaidah umum. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan apa yang semestinya diakhirkan memberikan faedah pembatasan, pengecualian. Semestinya apa? Al-khalqu wal amru lahu. Tapi didahulukan lahu. Lahul khalqu wal amru.
hanya milik Allah Subhanahu wa taala, al-khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Maka beliau mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan pembatasan dalam hal penciptaan, dalam hal urusan, perintah. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahul khalqu wa lahul amrul kauni wa syar'i. Maka bagi Allah penciptaan dan bagi Allah segala urusan, baik dalam urusan takdir, masalah kaun, maupun dalam urusan syar'i, syariat-syariat, undang-undang. Nah, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya kepadanya lah kita menyembah. Fa innahu sayahdini. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepadaku. Sayadulluni alal haqqi wa yuwaffiquni lahu. Yaitu yang memberikan petunjuk kepadaku di atas kebenaran dan memberikan taufik kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikannya, ja'alaha, menjadikannya. Menjadikan yang mana? Hadhil kalimah, yaitu kalimat ini. Kalimat yang mana? Pernyataan Ibrahim. Innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fataran. Allah jadikan kalimat ini adalah merupakan kalimat berlepas diri min kulli ma'budin siwallah, dari setiap sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini baqiyatan fi aqibi, terus menerus kekal. Ya, pada zaman-zaman yang berikutnya, fi aqibi, setelahnya, setelah Ibrahim, ai fi dzurriyyatihi, yaitu pada keturunan-keturunannya. Dari sini menunjukkan bahwa kalimat ini terus diucapkan oleh mereka, para anbiya, para rasul, untuk mengajak kepada umatnya kembali kepada tauhid. Kalimat inilah yang diprioritaskan. Dengan kalimat inilah seorang akan menjadi seorang muslim yang sempurna, menyatakan tauhid dan menyatakan bersikap tegas berlepas diri dari syirik wa ahli. La'allahum yarji'un, agar kemudian mereka kembali meninggalkan kesyirikan dan condong kepada tauhid. Ilaiha, agar mereka kembali kepada kalimat itu, minasyirki, dari kesyirikan yang selama ini mereka lakukan. Yang menjadi syahid dari ayat ini, yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah, adalah pernyataan Ibrahim. Innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Ini persis maknanya, kandungannya dengan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian firman Allah yang kedua sebagai penafsiran la ilaha illallah, wa qauluhu, dan firman Allah yang lainnya dalam surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah. Khitabnya kemana? Itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, limunadharati ahlil kitabi al-yahudi wan nasara, untuk mendebat ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahud
dan dari kalangan Nasara, karena mereka telah merubah-rubah kitab mereka. Semestinya di dalam kitab-kitab mereka itu adalah anjuran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faharrafu wa baddalu wa wailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Kecelakaan bagi mereka dari apa-apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, yang mereka rubah kitab-kitab mereka. Lalu mereka mengatakan, ini dari Allah, ini kitab Allah. Allah melaknat mereka. Naam. Nah, dengan perubahan kitab itu, yang semestinya kitab itu mengandung tauhid, jadinya justru terarah pada kesyirikan. Menjadikan Isa bin Maryam sebagai ibnullah, anak Allah. Menjadikan Isa dan Maryam sebagai ilahaini min dunillah, dua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan halal dan haram itu di tangan para pendeta. Apa yang dihalalkan oleh pendeta itulah yang halal. Apa yang diharamkan oleh pendeta itulah yang haram. Mengkultuskan alim mereka. Bersikap ekstrim. Sehingga yang menjadi keputusan pastornya, maka itulah yang menjadi keputusan. Naam. Jadi kalau kamu berdosa, gampang. Tinggal datang ke pastor, bujuk pastornya. Kasihkan duit. Minta supaya dosanya ditebus. Kasih duit, selesai. Pastornya kan mata duitan. Kasih duit, selesai. Naam. Kan suci pasturnya. Pendeta suci, tidak boleh menikah. Iya, tidak boleh menikah. Ganggu anak orang boleh. Sembunyikan anak orang boleh. Naam. Maka ini perintah dari Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam khitab terhadap beliau untuk berdialog dengan ahlul kitab. Katakan kepada mereka, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Yang rajih bahwa tidak termasuk ahlul kitab kecuali dari kalangan Yahud wan Nasara. Majusi tidak termasuk dari ahlul kitab. Walaupun mereka mempunyai kitab. Agama yang lain tidak termasuk ke dalam ahlul kitab. Walaupun mereka mempunyai kitab. Kalau misalnya Buddha punya kitab, laisu min ahlil kitab. Yang termasuk ahlul kitab, filisani syara' humul yahudu wan nasara faqat. Walaupun terjadi perubahan. Walaupun terjadi perubahan. Nah, dari suku manapun mereka, kalau mereka menisbahkan agama mereka kepada Nasraniyah ataukah kepada Yahudiyah dengan berbagai macam firqahnya, Katoliknya kah mereka, Adventnya kah mereka, Protestannya kah mereka, mereka termasuk dalam ahlul kitab. Walaupun telah terjadi
perubahan. Katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alu, kemarilah kalian ila kalimatin sawa'in, kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, yaitu sama antara kami dan kalian. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhil kalimatu hiya, kalimat ini adalah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sebagian kami terhadap sebagian yang lain mengambilnya sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Fala na'budu illallah, maka kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Hiya makna la ilaha illallah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Wa makna sawa'in bainana wa bainakum, dan makna sama antara kami dan kalian, ay annana nahnu wa iyyakum sawa'un fiha, yaitu kami dan kalian sama dalam hal ini, yaitu menjadi muslimin. Di saat kalian menyatakan itu, kami juga menyatakan itu, berarti kami sama dengan kalian di atas Islam. Pernyataan tauhid, penafsiran la ilaha illallah, yaitu ketika diajak ahlu kitab untuk menyatakan alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Mau kalian kematilah pada kalimat ini, karena sesungguhnya inilah yang diseru oleh Isa alaihissalam. Inilah yang diseru oleh Isa alaihissalam. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Itulah pernyataan mereka. Itulah ajakan Isa bin Maryam alaihissalam. Sehingga kalian kemarilah, kemari, sebagaimana disuruhkan oleh Nabi kalian. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyekutukan sedikit pun dalam beribadah padanya. Dan jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Jangan bikin syariat sendiri. Jangan menentukan halal dan haram itu melalui lisan pendeta. Nah, karena itu sama dengan menjadikan mereka sebagai arbab, Tuhan-Tuhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ay la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi azza wa jal, bihaitsu yu'azzamu kama yu'azzamu Allah azza wa jal, di mana dia diagungkan sebagaimana diagungkannya Allah. Wa yu'badu kama yu'badullah, lalu disembah sebagaimana disembahnya Allah. Wa yuj'alul hukmu li ghairi, dan dijadikan hukum itu pada selain Allah. Naam, ini pernyataan sikap. Katakan kepada ahlul kitab tentang ini. Fa in tawallau, kalau kemudian mereka berpaling, ay a'radu amma da'autumuhum ilai, yaitu mereka berpaling dari apa yang kalian seru kepadanya.
Faqulu, maka ucapkanlah, katakanlah, Ishhadu bi anna muslimun. Kalian saksikanlah bahwa kami adalah muslimin. Sebagaimana para pengikut Isa di atas tauhid, mereka juga menyatakan washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah muslimin. Ay fa'alinu lahum, yaitu umumkanlah kepada mereka, wa asyhiduhum, dan saksikanlah mereka, annakum muslimuna lillah, bahwa kalian berserah diri hanya untuk Allah, bari'una mimma hum alaihi minal inadi wat tawalli an hadhil kalimatil azimah, yaitu berlepas diri dari apa yang ada pada mereka berupa sikap penentangan dan berupa sikap berpaling dari kalimat yang agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Naam, ini adalah pernyataan kaum muslimin ahlu tauhid di hadapan ahlul kufur wal ilhad. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. تفضلوا حفظكم الله.